3, 2, 1. Welcome back to SR Vergnügen Channel. Hai guys, apa kabar kalian? Baik-baik kah kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Ran, lu gimana Ran? Apa kuliah nih? Baru seminggu udah berasa Aduh, lelah banget. Sumpah lelah. Capek bukan capek. Padahal tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Depan laptop doang ya kerjaan. padahal kan di rumah doang. Iya, tapi capek aja. Capek mata, capek mental gitu kan. Terus apalagi banyak. Tapi ya nikmati aja. Gue sih enjoy Nikmati aja. aja. Enggak, Iya, harus dibawa enjoy. iya kok apa ya, dibawa enjoy aja tapi sometimes over limit over limit stress. Kalau lu gimana kuliah baru? Gue awal masuk kuliah udah disuguhkan dengan ya berbagai tugas gitu kan. Nggak banyak sih. Cuman ya udah gue enjoy aja. Week pertama tuh harusnya santai gitu kan. Tugas gue Ya tugas introduce doang sih kayak nggak, maksudnya belajarnya nyantai, cuman pengenalan doang. iya, Cuman ya gitu dikasih tugas. Ya udahlah ya. gue tugas cuma berapa dikasih apa ya, PR 2 doang, PR, tapi itu udah karena jadwal kita padat jadinya nggak bisa apa ya, pusing sendiri kapan ngerjain ini gila. Iya. Apalagi ngurus, So, nggak tahu nih ngurus YouTube gimana nih. Gila sih, ya udahlah kita usahain jadi sih. hari ini tuh ya, ya, usahakan uploadnya sesuai jadwal. Iya, sesuai jadwal, diusahain ya, diusahain yang edit Ya. gimana. Jadi Terus Ran, kita hari ini mau bahas apa sih? hari ini tuh ada ini nggak sih, ada koneksinya kan sama yang video terakhir kemarin tuh Yang yang ya, ya masih ada koneksi. koneksi. Makin kesini kan pasti eh semuanya bakal berubah gitu kan. Semuanya bakal berkembang gitu. Nah, yang Hmm. mau kita bahas hari ini tuh masalah teknologi, teknologi zaman sekarang sama maybe in the future juga Hmm. gitu kan. Karena manusia di dunia ini tuh gak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu. Pasti mereka bakal ngembangin Iya benar. terus gitu kan. Apa-apa tuh teknologi dipakai sih. Iya di Kayak segalanya tuh udah teknologi gitu loh. mm-mm. Kayak kemarin tuh anak children pasti kalau zaman sekarang eh, apa-apa tuh ke HP gitu, gadget aja, gadget, Iya. kayak nggak main hal-hal lain lagi gitu. Childhood mereka Yang gue takutin itu
apa ya, anak-anak tuh jadi like kecanduan gitu. Kayak misalnya mereka main game nih dari kecil. Terus nanti pas gedenya tuh takutnya mereka kecanduan. Cuman nggak semua kayak gitu sih. Cuman ya sebagian banyak yang kecanduan games gitu sampai mereka nggak tidur kadang cuman buat main game gitu. Nah gitu, kayak ini apa, bahayanya di situ gitu. Emang ada, kalau masalah teknologi ada pro sama kontra gitu. Pasti mereka buat suatu teknologi itu ada pro dan kontranya gitu kan. Kadang tapi disalahgunakan tuh kebanyakan kayak gitu teknologinya. Iya benar. Jadi bisa jadi ada kriminal setelah itu, bisa jadi ada yang namanya kecanduan sama suatu teknologi gitu. Kayak kayak itu kasus parah sih sebenarnya. Kalau pro-nya aja kayak Banyak banget banyak kasus. banget. Masih banyak sih sebenarnya gitu kan. Kalau yang gua tahu tuh yang pro mengenai teknologi sekarang itu mereka tuh udah mau mencoba, kan mereka tuh kayak mau ngurangin polusi udara gitu kan, biar kayak atmosfer kita tuh selalu sehat gitu kan. Kalau sekarang kan itu tuh udah layer Like go green gitu nggak sih? ya go green gitu, udah berkurang gitu kan, layer apanya sih, lapisan-lapisan bumi itu udah berkurang gitu kan. Nah itu tuh mau kayak ada mau diciptakan gitu, mobil deh contohnya, mobil gitu. Mobil sama kereta, misalnya kereta, mobil, terus kayak AC deh atau apapun itu yang bisa merusak itu tuh udah mau diubah semua isinya tuh udah mau diubah. Kayak mobil itu mereka tuh udah nggak make engine, bukan engine sih, apa namanya, kayak knalpot gitu yang mengeluarkan asap kan, biasanya ngeluarin asap kan, kayak gitu. Kayak jadi tuh mereka mobil itu diganti sama, sekarang udah ada yang namanya electric bike gitu-gitu. Cuma satu kekurangannya tuh masalah biaya ya, mahal. Biayanya tuh masih kurang. Iya, jadinya belum bisa dikembangin gitu. Mungkin ini menyesuaikan zaman nanti kali ya. Kalau sekarang kan rada masih Iya. susah kali ya. Ya kalau di Indonesia sendiri sih ini kayak ada mobil yang kayak gitu, cuman jarang-jarang orang yang make gitu. Iya, yang paling sering dipakai itu sih Tapi kalau apalagi? di luar tuh udah banyak. Iya, makanya di luar tuh udah banyak, sampai ada kayak tempat buat ngecharge mobil, tempat buat ngecharge Iya motor. benar. Iya, tapi kan kata mereka itu menghemat apa? Bahan bakar kan. Iya, karena udah mau menipis gitu kan. Enggak, tapi ini loh, kan kita ngecharge juga butuh kan? Kayak Ya, bisa kayak bahan bisa bakar dari juga perlu. eh bisa listrik itu kan bisa dihasilkan oleh air, dari sumber air, angin, eh tanah, bukan tanah sih, apa sih namanya? Pokoknya bumi yang ada di kayak solid, apa ya? Kandungan di tanah-tanah gitu. Bisa di mereka itu tuh bisa di, sekarang teknologi sekarang inilah gitu kan. Bisa
bisa mengubah itu semua menjadi listrik gitu loh. Kayak lebih gampang aja sebenarnya. Bener. Itu jadinya mereka tuh lebih prefer menggunakan elektrik karena itu gitu loh. Terus kayak sekarang kereta di Jepang gitu. Di Jepang tuh they use electric and kereta sama rel keretanya tuh nggak nempel. Percaya apa enggak? Emang gitu. Jadi mah kayak using magnet gitu loh. Using magnet sama listrik, ada listriknya juga. Dan itu kenceng juga gitu kan keretanya, jadinya menghemat juga sama lebih efektif gitu buat orang-orang masyarakat di situ gitu. Ya kalau di sini kayaknya belum memadai. Ya, belum. Tapi kalau kata orang tua gue tuh mobil yang kayak gitu tuh nggak worth it buat dibeli, soalnya kan cuman ya paling ke kantor atau enggak ke mall yang dekat-dekat gitu. Iya sih. Bisa sih keluar kota, cuman kadang pulangnya tuh kita mikir gitu loh. Iya, kalau sekarang kan belum apa kayak pom bensinnya tuh belum banyak, makanya tuh jadinya pada belum khawatir gitu. Belum mau untuk memakai itu gitu. Sebenarnya semua perubahan itu harus ada yang mendukung sebuah se ini everything yang develop itu harus ada yang mendukung supaya menjadi kenyataan gitu loh. Kalau misalnya nggak ada yang mendukung, ya jadinya nggak terwujud gitu. Bener. Kayak sebenarnya, lu pernah nggak sih dulu kayak coba prediksi future teknologi yang ada di bumi ini bakal kayak gimana? Lu pernah nggak sih dulu pas SD kayak digituin? Pernah. Enggak sih, gue kepikirannya tuh baru-baru ini. Kan gue Yang ngebayangin kalau ada gue ngebayanginnya tuh kayak Jepang gitu kan. Jepang itu maju banget kan, maksudnya teknologinya udah yang wow gitu. Ya nggak sih, di iya Jepang, kayak Jerman kan juga kan. Jerman juga, Europe tuh Iya. udah maju banget gitu. Europe udah. Tapi Europe, kalau di Asia Jepang. iya Asia Jepang everything sih. Sampai kafe-kafe tuh ya masih udah make robot gitu loh. Cuma dulu kayak gue pernah prediksi gini loh. Kayak prediksi ya suatu satu mobil tuh nggak pakai bahan bakar. Nah itu salah satu prediksi gue dulu pas gue masih kecil loh. Sumpah deh. Gue kayak, kok gue kebayang ya gitu. Kayak dikasih bayangan aja gitu loh, nggak tahu kenapa. Sort of in my dream gitu. Terus sama kayak ada hoverboard yang kayak flying gitu, jadinya bukan di darat lagi. Itu udah mau terwujud sih, udah mau Ya. dibuat gitu, kayak skateboard gitu tapi dia terbang. Itu udah mau dibuat. Terus sama salah satunya juga yang gua tadi ceritain tentang kereta terbaru di Jepang yang nggak terbaru juga sih kayaknya. Itu yang kereta yang melayang itu loh, kereta melayang tapi nggak nyentuh rel, nggak ada rodanya, nggak nyentuh rel. Nah itu prediksi gue dulu juga dan emang terjadi, kayak wow banget gitu.
kayak makin kesini tuh gue yakin sih makin berkembang sih karena orang-orang sekarang pinter-pinter gitu kan. Gimana ya? Iya, kayak apa kabar zaman anak gue nanti ya? Berarti zaman anak-anak kita nanti itu udah yang nggak kebayang deh, sumpah. Iya, nggak kebayang kayak lu tahu ini nggak sih? Nanti kayak di film Doraemon gitu yang everything pakai Oh teknologi. iya bener. Lu kok kepikiran? Ya Allah. Jadi kayak gitu nanti zaman anak kita. Jadi kita udah nggak pakai HP, udah nggak pakai HP. Jadi cuma kayak di tangan terus udah Iya. kayak tinggal di scroll scroll gitu tapi jadi kayak hologram gitu. Kalau misalnya mau telepon orangnya udah ada tapi hologram. Jadi kayak udah bayangannya tuh udah ada di ini Tony Stark, Iron Man. Nah, Ya, terus komputernya tuh yang nggak ini, yang cuman kayak apa ya? Kayak tinggal HP di Samsung yang apa ya? Ada kok tipe apa ya? Pokoknya dia nggak nyentuh, cuman apa sih cuma gitu-gitu doang. geser-geser doang Ngerti nggak nggak? nyentuh. Kayak gitu Geser-geser tuh. doang terus Iya, gue ngebayanginnya tuh kayak gitu. Terus HP itu udah yang apa ya? Bener-bener yang cuman ini. cuma buat ngebantu doang. Kayak gimana ya? Ya buat kalau misalnya ada error gitu-gitu paling. Nanti itu bakal kayak gitu semuanya. Terus masuk masuk rumah tinggal kayak pintu kita tuh tinggal ngomong kayak open the door gitu. Pintunya buka Terus sendiri. rumah juga ini loh, kayak misalnya lu mau nyalain lampu nanti tinggal turun turn on gitu, langsung nyala gitu. Mm-mm. Keren itu mah. Tapi ada yang kayak gitu. Sekarang sih udah ada tapi belum banyak orang make gitu kan karena gimana ya biayanya sih tapi keren aja gitu. Cuma kebayang nggak sih kalau lu lagi sakit gigi terus Hmm. lu ngomong terus misalnya Aduh, lu mau masuk pintu gitu mau masuk rumah pintunya dikunci yang bisa ngomong kan kita iya. doang kayak open the door terus kalau Aduh, lu sakit gigi iya. kayak open the door terus nggak jelas kan suaranya terus nggak bisa dibuka pintunya Aduh. terus sedangkan di luar Itu lagi yang gue hujan takut. gimana tuh. Enggak sih, gue tuh kayak lebih uh, prefer kayak ada yang pakai suara, ada yang ini apa sih, kayak pakai code gitu. Jadi kalau gue misalnya lagi gimana-gimana, gue bisa pakai code tanpa suara gitu. Oh iya jadi kayak misalnya buat emergency aja gitu kan pakai kodenya juga bukan yang kode yang pintu kita sekarang kayak gue ngebayangin gitu sih ini gue terlalu imajinatif apa gimana tapi emang suatu saat bakal kayak gitu loh mungkin zamannya anak kita gitu 2030 gitu mungkin enggak sih kecepatan nggak tahu lah pokoknya Enggak, masih lama lah gitu kan lama. dan gue yakin tuh kan sekarang kayak toko-toko tuh udah masih make orang gitu pakai manusia gitu kan Iya. buat ngelayanin gitu cuma kalau Nanti misalnya kalau ini kita pakai robot tuh kalau udah di di Jepang tuh pakai toko-toko, robot restoran gitu. di Jepang di Europe Iya. juga ada sih di Europe ya nek ya gitulah pokoknya udah ada di Amerika juga udah ada yang setahu gue ya terus kayak everything Hmm. make robot di situ buat ngelayanin ya dan gue kebayang kalau misalnya mas in the future kita tuh toko-toko semuanya
toko-toko di seluruh dunia itu diganti oleh pelayannya itu diganti oleh robot. Nah, manusia banyak yang nganggur dong. Maksudnya yang kayak lulus SMA doang. Banyak yang nganggur dong. Ya gue takutnya Gue kayak gitu. tuh Jadi kan kayak gue nanti, itu ini kan jurusan perhotelan gitu. Terus gue waktu itu ngeliat ada hotel yang pakai robot. nah iya Terus kan. gue yang kayak kalau misalnya masa depan pakai robot semua, terus yang kerja di hotel tuh gimana gitu loh. Kayak how gitu. Ya gue kebayangnya gini. Kasihan dong. Iya makanya gue ada suatu kontroversi. Jadi gue kebayang kalau gue tuh gimana ya, gue mikir kayak kalau misalnya terlalu banyak jadinya kayak jadi robot versus human gitu loh jadinya. Kayak sampai ada filmnya kalau nggak salah, jadi ada yang buat gitu. Sama ini pikiran gue sih. Iya ada. Jadinya ujung-ujungnya robot yang robot robot yang atur manusia nanti. Gue nggak ngerti lagi sih. Dan itu bahayanya gitu loh kalau misalnya everything jadi kayak manusia saking pinternya menciptakan semuanya itu, tapi jadinya kebanyakan pakai robot. Jadinya kebanyakan semuanya istilahnya robot gitu kan, teknologi itu. Jadinya robot yang atur manusia, sampai ada filmnya. Gue takutnya tuh kayak begitu tahu, kayak robot tuh lebih berkuasa gitu Nah daripada itu maksud gue. manusia. Dan gue kayak yang, Ya gimana. aduh. Tapi ada satu kekurangan sebenarnya sama robot itu. Bukan robot doang. Iya. Sekarang Iya. robot tuh nggak punya feeling. Udah ada yang mau menciptakan robot yang udah mau punya feeling kayak taste bud deh, perasa deh contohnya. Kayak robot nyobain makanan. Udah ada sih sekarang, tapi itu tuh bukan real taste. Human sama robot tuh pasti beda gitu. Ya bukan. Tapi sekarang Soalnya kan apa ya, tuh udah mau mencoba. secanggih-canggihnya. Iya, tapi orang saintis-saintis tuh udah mau ngebuat suatu robot yang kayak udah kayak persis manusia gitu jadinya. Kayak dia bisa fall in love, dia bisa laughing, bisa bercanda, punya feeling kayak gitu, bisa marah. Tapi yang nggak bisa itu tuh kayak misalnya piano deh. Mereka tuh nggak punya interpretation untuk musik itu, untuk memainkan musik itu tuh. Beda sama yang dimainkan oleh manusia. Piano aja kan. Iya. Sekarang ada yang ini, yang kayak mereka yang nggak disentuh tapi bisa main sendiri, kan ada tuh di mall-mall gitu kan. Gue ngeliat waktu itu. Iya. Sekarang udah ada kayak gitu. Ya tapi kembali lagi feelingnya tuh nggak ada gitu. Lebih enakan dimainin sama orang langsung daripada teknologi gitu. Masak kan gue waktu itu ngeliat kayak ada restoran tuh, jadi kita tuh masaknya pakai apa sih, kayak bantuan robot gitu kayak mesin gitu. Mereka tuh jadi apa sih, kayak masak-masak gitu. Terus orangnya tuh tinggal yang kayak ya udah cuman ngasih bumbu ini, cuman kan kayak kurang aja gitu, feel rasanya pasti beda. Rasanya beda, Feelnya beda banget. Hasilnya juga beda. Terus emang robot punya akal, itu kan diprogram semua gitu kan. Diprogram oleh manusia intinya juga. Oh ya, orang makan. Gitu. Terus sama
apalagi gini ya, satu lagi robot itu kayak ke bidang art deh. Art kayak tiap kayak sama aja kayak piano gitu. Jadinya artis itu pas menggambar itu kan tergantung menggambar apa melukis itu tergantung imajinasi mereka kan. Sama pakai feeling mereka juga kan. Iya. Pakai tangan Kan gitu. kalau pakai Mudah sih. robot, Sekarang udah dicoba bukan. gitu. Udah dicoba untuk Hmm. robot itu menggambar gitu. Bisa, bisa hasilnya mirip, hasilnya sama gitu. Cuma tuh kayak gimana ya? Beda. Eh kan tiap result of an result art result artis yang buat itu seorang artis yang buat painting itu kan hasilnya itu pas kita lihat itu kayak kita tuh langsung misalnya painting ini tuh kayak ketahuan dianya tuh lagi bahagia, lagi sedih, lagi marah. Kayak ini menggambarkan situasi keluarganya gitu, situasi misalnya kondisi masalah di luar gitu kan. Dan kalau misalnya robot yang gambar, somehow kita nggak bisa mendeskripsikan itu gambar apa kadang atau painting apa. Gue pernah ini bukan pakai mesin, ada yang pakai mesin sih, kayak pakai robot gitu yang gambar. Itu tuh kayak tekniknya. Pas gambar ya keren-keren aja gitu. Cuma masih kayak rada kaku gitu. Jadinya mungkin saintis gitu-gitu udah mau menciptakan manusia tapi mereka nggak bisa. Karena manusia itu Ya, ciptakan tuh satu akal sama feeling. Kalau robot tuh nggak ada akal, terus nggak ada mereka tuh nggak punya true feelings gitu. Iya kan? ya betul. Kalau misalnya yang tadi kita bahas, kalau misalnya everything dikuasai oleh robot, itu serem sih. Maksudnya bakal serem Ini gitu. termasuk Kalau misalnya pasti suatu saat, pasti kenapa? pasti sih kebayang gitu. Udah kebayang-bayang. Iya kayak udahlah pasti eh, pasti ada limit kita limitnya masing-masing gitu kan teknologi itu. Kalau misalnya berlebihan dan suatu saat ada failure yang di dalam itu pas lagi untuk mengembangkan suatu teknologi itu jadi ada masalahnya bisa jadi fatal banget kayak bisa aja jadi robotnya jadi berantem jadi kayak buat kerusuhan di dunia ini jadinya robot itu berantem sama manusia. Isn't it that scary though, like really unbelievable imagination kayak tapi itu bisa aja terjadi loh. Bisa lah pasti. Kayak serem banget gitu. Terus apalagi lu dulu prediksi apaan Sal? Gue tuh kan kayak ini loh. Gue kan sering nonton film-film yang pasti ada teknologinya tuh yang bener-bener uh, banyak, bukan banyak sih, even di rumah mereka tuh teknologinya
banyak banget gitu loh, mulai dari di dapur gitu, dapurnya mereka, terus kamar mereka gitu kan. Sampai aduh, banyak banget deh gue yang kayak gini kali ya masa depan gitu loh. Di rumah lu aja teknologinya banyak banget gitu loh. Even di dapur lu gitu loh. Kebayang ya? Yang masak bukan lu lagi, tapi lu tinggal masak-masukin bumbu doang gitu loh. Terus ya udah yang kerja Iya, tuh iya mesin, sih. bukan lu lagi. Kayak really kita tuh kita nanti yang harus adapt to everything, every technology gitu loh. Iya nggak sih? Kayak harus adaptasi Ya lagi, mau nggak mau. mau nggak mau gitu. Oh, about yang masak-masak itu. Sebenarnya sekarang udah ada yang uji coba gitu. Udah ada sih, udah ada. Jadi kayak ada suatu robot, satu mesin yang kita tinggal, oh ini nanti bumbunya ini kita masukin. Nanti tiba-tiba udah diolah sendiri dalam robot itu, dan robot itu tinggal ngeluarin doang, kayak jadi kayak tahu Mister Bean gak sih? Tahu. Nah, itu kan kayak ada kakek-kakek yang nyiptain apa sih kayak robot itu yang buat tinggal dipencet-pencet gitu. Terus tinggal tiba-tiba dia ngeluarin cake gitu. Ya gitu nanti gue yakin sih bakal kayak gitu loh. Jadinya nggak ada tuh yang kayak chef. Ada bakal chef tapi mereka cuma yang kayak hafal Ada. resep doang, resepi gitu-gitu. Iya. Selebihnya yang kerja mesin. Iya. Tahu nggak yang nggak bakal hilang tuh apa? Yang nggak bakal hilang di Apa? dunia ini. Bukan di dunia sih, di bagian kayak masak-masak gitu. Itu flavors. Oh Yang iya buat bener. nyicipin, yang buat apa sih? Ya gitulah pokoknya yang nyicipin. Karena yang punya perasaan itu manusia kembali lagi. Ya kan benar Cuman flavor ada terus. Nggak iya. bakal tergantikan gitu. Terus yang nggak bakal tergantikan lagi itu makanan. Makanan dan Betul. minuman itu bakal last forever. Setuju, setuju nggak? Setuju. Kayak ini banget sih kalau misalnya ngomongin future itu bakal luas banget. Lu bisa lu bisa berimajinasi apapun itu gitu. Berimajinasi terus tapi ada suatu saat pasti bakal terkabul. Apa gimana sih bukan terkabul? Ada yang salah satu imajinasi lu itu terjadi. Ada sih pasti. Kayak gue amazed pada itu semua gitu. Dan gue bersyukur ada orang pintar di dunia ini yang bisa ngembangin semua itu. Kalau enggak tetap di situ-situ aja terus kan nggak berkembang di dunia ini Stuck apapun di itu. situ aja. Terus apa lagi nih? Kalau kita ngomongin masa depan tuh pasti banyak banget kan. Cuman kita nggak tahu mulai dari mana dulu nih. Kayak banyak banget. Iya sih. Kalau misalnya kita beber-bleber lagi tentang teknologi tuh itu luas banget. Nggak bi We cannot stop talking about it karena imagination and prediction itu luas gitu loh.
nggak bisa diomongin sekaligus karena bakal panjang banget nih video nih kalau emang kita ngebahas satu-satu, ngebahas apa aja sih prediksi lain gitu. Kalau emang mau ya bikin part lain gitu, cuma kayak it's too much lah. Itu sebenarnya kalau intinya tuh kalau kita tuh harus berwawasan luas. Jadi sebenarnya seru kok nyari informasi tentang future tuh gimana sih nanti kayak gitu. Karena bakal berguna juga gitu loh. Kalau dari gua gini aja sih. Kalau emang teknologi itu berkembang banget, tolong jangan tinggalkan masa-masa yang udah ada, yang lalu-lalu. Karena kalian bakal pasti kangen sama masa-masa lalu sama teknologi lama. Gitu loh. Karena bahaya kalau kita lupa gitu loh. Iya nggak sih? Sal? Jadi apa? Konklusinya, Sal? Kalau gue itu pokoknya kalau menurut gue ya kan pasti kalian tahu lah semakin kesini tuh teknologi semakin aneh enggak kayak semakin aneh iya semakin bagus dia gitu kan tapi kalian tuh jangan pernah kayak terlalu terbawa sama teknologi itu loh. Ya, ya setuju banget sih. Soalnya rada Yang banyak. gue takutin tuh ya lu tau lah. Ya, kalian tuh yang harus tahu. Yang nonton ini, yang dengerin podcast. Kayak harus tahu. Pokoknya berbijaklah dalam menggunakan teknologi. Ya enggak? Harus bijak gitu loh. Iya, betul. Betul sekali. Karena kalau nggak bijak, kedepannya pasti kalian tuh yang kayak apa ya Ram? Kayak Uh, bisa menyalahgunakan. Bisa iya. apa sih intinya apa melewati batas. Melewati Iya batas betul. teknologi. Pokoknya begitulah dari gue. Melewati batas teknologi itu sendiri. Ya, itu dari gue. Oh, bagus. Mantap ya, guys. Wih. Ya, lagi guys. Pokoknya nggak jauh-jauh. Kayak kalian tuh harus berbijak dalam menggunakan teknologi apapun. Gitu. Jangan sampai kalian terbawa sama teknologi itu. Apalagi sampai kalian salah gunakan teknologi tersebut. Nanti berdampaknya tuh balik lagi ke kalian. Gitu. Iya, benar. Bisa mempengaruhi psikologi kalian, mentality kalian, bisa mempengaruhi sifat-sifat kalian, sifat-sifat diri kalian, mempengaruhi lingkungan luar, banyak lah mempengaruhi. Contohnya itu sih. Noted aja ya guys, noted in your life kalau misalnya suatu saat emang bakal terjadi kayak gitu, teknologi berkembang, just noted in your life, udah itu aja sih.
simpen dalam hati kalian, pikiran kalian. Oke? Maybe that's it for this night ya. Yep. Okay. Good night. See you next video. Good night, guys. See you. Yep. Wiedersehen. Tschüss.